Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valentino Lafdi, NPM 22003. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang OMK dan perubahan kebudayaan dari mata kuliah Filsafat Budaya. Kebudayaan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan. Di era globalisasi, pergeseran nilai-nilai tradisional menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. OMK sebagai generasi muda gereja berada di garis depan dalam menghadapi perubahan ini. Mereka dihadapkan pada tantangan besar. Pertanyaannya, bagaimana tetap setia pada iman Kristiani sambil beradaptasi dengan dunia yang terus berubah? Pertama, apa itu perubahan kebudayaan? Perubahan kebudayaan adalah proses pergeseran atau transformasi nilai, norma, adat istiadat, teknologi, seni, dan institusi sosial dalam suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat terjadi secara lambat atau cepat dan memengaruhi cara hidup, pola pikir, serta perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Perubahan kebudayaan biasanya dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi struktur sosial, interaksi antar individu, dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Pertanyaan kedua, mengapa OMK perlu terlibat di dalam perubahan kebudayaan? Perubahan kebudayaan yang terjadi di masyarakat merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi setiap generasi, termasuk orang muda Katolik atau OMK. Keterlibatan OMK dalam perubahan kebudayaan sangat penting karena berbagai alasan berikut. Yang pertama, OMK adalah agen pembaruan dalam gereja dan masyarakat. OMK memiliki semangat muda yang penuh energi, kreativitas, dan idealisme. Mereka adalah generasi yang akan membawa gereja ke masa depan. Dengan terlibat dalam perubahan kebudayaan, OMK dapat, pertama, membawa pembaruan dalam cara gereja berinteraksi dengan masyarakat modern. Yang kedua, menciptakan inovasi dan pelayanan pastoral yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, menghidupkan kembali nilai-nilai Kristiani dalam masyarakat yang mulai melupakan tradisi spiritual. Poin kedua, OMK dapat menjadi garam dan terang dunia. Sebagai pengikut Kristus, OMK dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini terdapat dalam Matius bab 5 ayat 13-16. Keterlibatan mereka dalam perubahan kebudayaan adalah bentuk nyata dari panggilan ini. Mengapa menjadi garam dan terang? OMK dengan menjadi garam membawa pengaruh positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, ekonomi, seni, dan politik. Yang kedua, menjadi terang, menyuarakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, dan solidaritas di tengah dunia yang sering terjebak dalam kegelapan moral dan spiritual. Dengan menjadi garam dan terang, OMK dapat masuk ke dalam masyarakat yang dimana mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan perubahan kebudayaan zaman sekarang. Poin ketiga, menghadirkan gereja di tengah dunia digital dan global. Melalui kemajuan teknologi dan globalisasi, telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. OMK perlu terlibat dalam perubahan ini agar, yang pertama, gereja tidak tertinggal. OMK dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan Injil melalui media sosial, podcast, video, dan platform digital lainnya. Seperti seorang kudus, yakni Beato Carlo Acutis,
Ia menyebarkan pesan Injil melalui media sosialnya pribadi, yakni melalui blog-site yang dia miliki semasa hidupnya. Yang kedua, mendekatkan gereja dengan generasi muda lain. Dengan kehadiran OMK di dunia digital, dapat menjembatani komunitas antara gereja dan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Contoh teknologi atau media sosial yang sangat ramai digunakan oleh anak muda, yakni melalui Instagram. Dengan melalui platform digital tersebut, OMK dapat mendekatkan gereja dengan generasi muda lain, seperti menyampaikan quote-quotes atau pesan-pesan harian dalam media sosial terkait gereja. Poin keempat, membangun dialog antar budaya dan agama. Dewasa ini, OMK hidup di tengah masyarakat yang semakin plural dan multikultural. Keterlibatan mereka dalam perubahan kebudayaan dapat memperkuat dialog antar budaya dan agama, yakni dengan cara pertama menunjukkan sikap inklusif dan toleran. Yang kedua, menyebarkan pesan perdamaian. Poin pertama, dari menunjukkan sikap inklusif dan toleran, OMK dapat menghormati perbedaan dan bekerja sama dengan berbagai kelompok dalam menciptakan harmoni sosial. Yang kedua, menyebarkan pesan perdamaian. OMK dapat menjadi duta perdamaian yang membawa semangat kasih Kristus dalam hubungan antar kelompok yang berbeda. Seperti halnya ketika OMK diminta untuk menjaga parkir atau menjaga suasana di tempat beribadah umat beriman yang berbeda, seperti halnya umat muslim yang sedang merayakan Idul Adha atau Idul Fitri di rumah tempat ibadah mereka. Demikian juga sebaliknya, ketika umat Kristiani hendak melakukan ibadah, teman-teman dari umat muslim membantu dalam menjaga parkir dan juga menjaga keamanan. Poin kelima, OMK dapat memperkuat komunitas gereja. Keterlibatan OMK dalam perubahan kebudayaan juga akan memperkuat komunitas gereja dengan pertama, membangun komunitas yang dinamis. Yang kedua, menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Membangun komunitas yang dinamis, OMK menghadirkan kegiatan yang relevan dan menarik bagi kaum muda sehingga komunitas gereja tetap hidup dan berkembang. Yang kedua, menjadi teladan bagi generasi berikutnya. OMK yang aktif akan menginspirasi generasi muda lainnya untuk terlibat dan berkontribusi dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Pertanyaan ketiga, apa saja tantangan orang muda dalam menyikapi pengaruh kebudayaan di gereja masa kini? Orang muda Katolik menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga iman dan identitas Kristiani di tengah pengaruh perubahan kebudayaan yang begitu dinamis. Tantangan-tantangan ini tidak hanya datang dari luar gereja, tetapi juga dari dalam kehidupan pribadi dan komunitas mereka sendiri. Tantangan-tantangan yang dihadapi OMK masa kini, yang pertama ada individualisme dan melemahnya solidaritas. Budaya individualisme yang berkembang pesat seringkali membuat orang muda lebih fokus pada diri sendiri dibandingkan dengan komunitas. Tantangannya pertama, kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas gereja. Yang kedua, kesulitan membangun relasi yang mendalam dan bermakna di tengah gaya hidup serba instan. Solusinya, gereja perlu menciptakan ruang bagi OMK untuk membangun komunitas yang hangat, inklusif, dan mendukung satu sama lain, serta mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pelayanan. Yang kedua, pengaruh media sosial dan teknologi digital. Media sosial dan teknologi digital telah mengubah cara orang muda berkomunikasi,
mendapatkan informasi, dan membangun identitas. Tantangannya, yang pertama, OMK lebih banyak terpapar informasi yang bersifat instan dan seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, kehadiran dalam dunia digital dapat menyebabkan ketergantungan pada pengakuan dalam bentuk likes, komentar, dan followers. Solusinya, OMK perlu diajarkan untuk menggunakan media sosial secara bijak dan kreatif sebagai sarana evangelisasi dan penyebaran nilai-nilai positif serta membangun literasi digital yang sehat. Yang ketiga, krisis pemimpin muda dalam gereja. Kurangnya pemimpin muda yang mau terlibat dalam pelayanan gereja menjadi tantangan dalam regenerasi. Tantangannya, yang pertama, tidak banyak OMK yang bersedia untuk mengambil peran sebagai pemimpin dalam komunitas gereja. Yang kedua, ada ketakutan atau rasa kurang percaya diri untuk memimpin. Solusinya, gereja perlu memberikan pelatihan dan pendampingan bagi OMK untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan membangun rasa percaya diri dalam melayani. Kesimpulan dari presentasi ini ialah orang muda Katolik adalah generasi penting yang berada di garis depan dalam menghadapi perubahan kebudayaan di dunia modern. Mereka hidup di dunia dinamika globalisasi, teknologi digital, pluralisme, dan pergeseran nilai-nilai moral yang membawa tantangan besar terhadap identitas dan iman Kristiani. Namun, di balik tantangan ini, terdapat peluang besar bagi OMK untuk menjadi agen transformasi yang membawa nilai-nilai Injil ke dalam masyarakat. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan berkah dalam.